Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Meneruskan pertemuan kita di dalam ilmu dakwah dengan kitab khusus Manhajis Salafi fi Da'wati Ilallah. Kita dalam halaman 44 tentang tiga hal yang wajib dipegang teguh oleh dai di dalam dirinya. Kita dalam bagian pertama dari tiga itu yaitu al-ikhlas. Al-ikhlas. Dalam berdakwah, kita semua harus membersihkan niatan-niatan yang mengotori ikhlas, sebagaimana yang disinggung kemarin, yaitu seperti hubbis sum'ah wa riya' wa suhrah, seperti mencintai sum'ah, mencintai riya', mencintai terkenal, atau tolabil jahi wa siyasah, mencari kehormatan dan kepemimpinan, ataupun tolabid dunia wa mafatiniha. Ini termasuk kotoran yang mengotori dakwah. Juga termasuk yang mengotorinya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau dakwah kita itu semangat tapi semata-mata semangat. Nih, hanya al-hamasa al-mujarroda. Semangat tapi tanpa tahqiqin ilmiyin. Min ghairi tahqiqin ilmiyin. Jadi kita harus semangat tapi harus mentahqiq ilmu, mengamalkan ilmu, wajib ikhlas. Betul-betul semata-mata mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu penyemangat kita. Nah, gitu. Penyemangat kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Penyemangatnya enggak boleh karena disebutkan di sini karena syahwat. Karena syahwat, ya. Karena syahwat atau karena kena syubhat. Akan kita baca dalilnya tentang hal ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sini beliau terangkan ya di dalam paragraf di halaman 44 ini, paragraf yang ke-1 2 3 4 ya, yang keempat. Wala'alla min awdahi ma tatta'idu bihil qulubu wa tudzakkaru bihin nufusu fi amril ikhlasi lillahi ta'ala fi da'wati ilaih. Barangkali di antara mau'idoh, nasihatnya hati yang paling gamblang, segamblang-gamblangnya apa yang digunakan untuk menasihati hati. Hati semestinya betul-betul ini bisa menerima nasihat ini. Dan juga jiwa ini yang asalnya suka syahwat betul-betul mau ingat. Ingat pentingnya al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala di dalam ad-da'wah ilallah. Apa itu perkara yang paling gamblang dalam menerangkan semua itu? Wala'ala min awdahi hadza su'a. Su'a ini apa? Nasab. Isimnya la'ala. Di la'ala itu adalah akhwati inna. Di min awdah ini khobarnya la'ala. Isimnya su'a. Su'a akibatil murai yaumal qiyamah. Minan nakali wal fadihati fil yaumil akhir. Bahwasanya al-murai, orang yang riya, orang yang tidak ikhlas, besok pada hari kiamat itu mendapatkan su'a akibah, mendapatkan keburukan akibat. Keburukan akibat bagi orang yang riya di yaumul kiamah. Apa keburukannya? An-nakali wal fadihah. Dia mendapatkan siksaan, dia mendapatkan tersandung skandal. Nah, itu. Dia karirnya terganjal oleh skandal, oleh kasus. Ya, dia nampaknya hebat, kayaknya sukses, tapi ternyata langsung jatuh karena kena skandal. Kalau orang-orang di dunia, orang-orang itu politik misalnya kayaknya sukses, langsung jatuh kena skandal korupsi, itu misalnya. Langsung jatuh. Nah, kalau ini orang-orang yang kayaknya hebat dalam perjuangan Islam tapi jatuh. Kenapa? Kena skandal. Apa skandalnya? Skandal riya. Ini skandal riya. Ya, kena kasus riya. Nah, dia terganjal riya, kena kasus, terungkap besok fil yaumil akhir, di hari akhir.
Hal ini membuat dia mendapatkan su'i mungkolab, mendapatkan akibat yang buruk. Kita baca dalilnya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini betul-betul menasehati hati kita, tattaidu bil qulub, dan betul-betul mengingatkan jiwa kita agar sampai jangan memperturutkan syahwat pengen dipuji-puji, ya kan gitu. Ya, kita baca dalilnya, yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushid." Rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta ustuhidtu. Qala kadabta walakin qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Summa umira bihi fasukhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Ini yang pertama. Ya, kita baca terjemahannya, ikhwah. Ini terjemahannya, ya. Sesungguhnya manusia pertama manusia yang diberi keputusan, dihisab besok pada hari kiamat adalah seseorang yang dia mati syahid. Lalu diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Fa'arrafahu, maka dia pun mengetahui dengan jelas nikmat-nikmat itu. Nikmat-nikmat dia diberi kekuatan, kekokohan, keberanian, kegagahan, kecerdasan, keterampilan, kemahiran, kan itu. Dalam berperang dia sangat cerdas, sangat mahir, kan gitu. Kemudian fa'arrafaha, maka dia pun mengakuinya. Oh iya, betul, saya akui itu nikmat dulu. Maka ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha. Lalu engkau gunakan untuk apa? Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku, dengan nikmat-nikmat itu? Qala, dia menjawab, qataltu fika. Nikmat itu ya Allah aku gunakan untuk aku berperang fika, aku berperang di jalanmu. Hatta ustuhitu, sehingga aku mati syahid. Qala, Allah menjawab, kadabta, kamu dusta. Sebenarnya kamu berperang, walakinnaka qatal, kau berperang li ayyuqala jari, supaya kamu di sana di sini disebut-sebut sebagai pemberani. Kamu agar terkenal sebagai orang pemberani. Faqad qila, dan sungguh kata pemberani itu sudah dikatakan, sudah disematkan kepadamu. Betul-betul di sana sini kamu menyandang pemberani, disebut-sebut sebagai orang pemberani. Itu udah kau peroleh di dunia. Kamu dikenal pemberani di mana-mana sebagai tujuanmu. Summa umirabih, kemudian dia diperintahkan supaya dicampakkan di dalam neraka. Fasuhiba ala wajhihi, maka dia pun diseret ke dalam neraka. Ulqiya finnar, hingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama. Jadi dia diberi nikmat yang banyak, dia orang yang hebat, ya, dengan nikmat itu, dan dia bisa perang di mana-mana, canggih di mana-mana, sehingga dia digelari pemberani, dan itu memang tujuan dia itu. Nah gitu. Dia mencari pujian manusia. Nah gitu ya, wah. Ini mengotori ikhlas. Ya. Kita harus kuat, kita harus perkasa, kita harus berperang, tapi kita harus bersih hati kita betul-betul li'i'la'i kalimatillah, demi meninggikan kalimat Allahiyal ulia. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, orang yang harus kita cermati betul, kita jaga untuk mengambil pelajaran agar kita ikhlas. Yang kedua kata Nabi, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yaitu
dan datang juga seseorang yang di dunia dulu dia ta'allamal ilma. Dia orang yang giat mencari ilmu dan 'allamahu dan mengajarkannya. Dia pun juga qari Al-Qur'an. Dia juga qari'ul Qur'an. Fa'utiya bih fa'arrafahu ni'amah. Didatangkanlah orang itu dan diingatkan nikmat-nikmatnya. Diingatkan nikmat-nikmatnya bahwa dia diberi kecerdasan, diberi semangat, kesungguhan, ketekunan, kerajinan, dan dia arafaha, dia pun mengakui nikmat-nikmat itu sehingga dia betul-betul jadi orang yang berilmu. Ya, qala fama amilta fiha, ditanyakan kepadanya, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Qala, dia menjawab, nikmat itu ta'allamtu ilma. Aku pakai untuk mencari ilmu, aku pakai untuk mengajarkannya, aku pakai membaca Al-Qur'an karena kamu ya Allah. Qala, dijawab oleh Allah Ta'ala, kadzabta. Kau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Sebenarnya kamu itu belajar ilmu dan mengajarkannya setelah membaca Al-Quran sekedar agar dikatakan seorang yang mahir dalam Al-Quran. Kan gitu. Wakot kila. Dan itu julukan itu sudah disematkan kepadamu. Dan julukan itu sudah kau peroleh. Kamu di dunia di mana-mana dikenal orang alim. Dikenal qari. Akhirnya summa umira bihi fasfi balwajihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintah kepadanya supaya dicampakkan di dalam neraka dan dilemparkan ke dalamnya. Itu yang kedua. Jadi kita harus mencari ilmu. Kita harus semangat mencari ilmu. Dan harus ingat penyemangat kita mencari ilmu adalah ilmu itu untuk bekal mencari ridhonya Allah. Gitu. Kita mengkaji Al-Quran untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekedar mencari julukan alim, qari. Kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari kedudukan yang tinggi. Di surga nanti kedudukan orang tergantung sejauh mana Al-Qur'annya. Nah, itu yang kita ingat, itu yang kita amat, itu niatan kita. Jangan sampai kita kena syahwat, kena fitnah, semangatnya hanya semata-mata semangat tetapi kosong dari ikhlas. Jangan sampai. Itu ya. Ya rahimani wa rahimakumullah. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya yang ketiga, sini dalilnya yaitu wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibu ayyun faqa fiha ila anfaqtu fiha laka. Seseorang yang diberi oleh Allah keluasan rezeki, kemudian dia menginfakkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Maka didatangkanlah orang itu, disebutkan nikmat-nikmatnya sebagaimana dia mudahnya punya harta. Mudahnya harta itu bertambah, berkembang dengan cepat sekali. Untuk apa itu? Iya, untuk apa nikmat itu? Aku, kata dia, ma taraktu min sabilin. Saya tidak meninggalkannya sedikit pun, melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridhoi. Gitu. Jadi tidak ada jalan yang engkau cintai untuk aku infak kecuali aku infak. Aku infak untuk masjid, aku infak untuk jalan, aku infak untuk sumur, aku infak untuk pesantren, aku infak untuk ini, itu. Aku semua infak dimanapun engkau cinta. Nah gitu. Tapi kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka fa'alta, tetapi kau kerjakan semuanya itu supaya kamu dikenal orang yang dermawan. Faqad qila, dan kata dermawan, gelar dermawan itu telah dikatakan. Kamu di mana-mana sudah dijuluki dermawan, jawad.
Kemudian dia diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Ya ini khotifillah rahimani wa rahimakum. Itu kiranya beliau terangkan di sini khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dengan 3 dalil ini beliau terangkan di halaman 45. Falyas al-abdul muslimu al-khaifu al-wajilu al-muraqibu li rabbihi fi muhasabati nafsihi wa mu'atabatiha fi tashihi niyatiha. Maka hendaknya seorang muslim, hamba yang muslim yang takut kepada Rabb-nya, hendaknya yas'a. Ini maka hendaklah, ini lamul amr, hendaklah yas'a ini sa'a yas'a. Majzum karena ada lamul amr. Majzum, ini yas'a ini majzum ya. Sa'a yas'a, lam fi'ilnya dibuang karena huruf ilat. Ya, maka hendaknya dia berusaha di dalam menghisap dirinya. Untuk mencerca nafsunya, jangan sampai mengikuti syahwat yang terlarang. Sehingga dia betul-betul mengeluruskan niatnya. Wa mujahadatiha, dia memerangi hawa nafsunya supaya tidak nyeleweng. Tidak riak, betul-betul selalu bisa kokoh ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala wal yahdhar kulal hadar min madakhilis syaitani ala ikhlasi. Hendaknya seorang dai betul-betul dia waspada, hati-hati dari pintu-pintu masuknya setan untuk merusak keikhlasannya. Jadi fala salamata liqulubina ila bimujahadatiha fi syairiha ila rabbiha. Jadi tidak ada keselamatan untuk hati ini kecuali kita harus memerangi nafsu, memerangi syahwat dalam berjalan ini kepada Allah. Jangan sampai tergoda nafsu ke kiri ke kanan, lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya gitu kita. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di paragraf yang pertama ya. Pertama di halaman ini. Halaman 45 ini baru paragraf pertama ini ya. Ini semua keterangan. Ini baru paragraf pertama sekarang. Di paragraf yang pertama ini penulis berkata wa min huna fa innal amra jalalun khatirun fi dhilli ghiyabil ikhlasi fi hayati da'i. Dari sini semua jelas, dari itu hadis, perkara ini nyata-nyata bahaya kalau sampai ikhlas itu goib. Kalau sampai hati ini kehilangan ikhlas. Jangan sampai seorang dai kehilangan ikhlas karena bahaya. Kalau dai sampai kehilangan ikhlas, goib ikhlasnya, yusbihu da'iyatu sa'iyan fil fasadi wal idlal. Dai ini akan berubah menjadi berbuat kerusakan. Ya, akan menyesatkan. Kalau sampai dia kehilangan ikhlas. Ya, oleh karenanya keberhasilan dakwah itu tergantung keikhlasan kita. Sejauh mana manusia ikhlas, dia akan mendapatkan pintu-pintu kesuksesan. Maka diterangkan ikhwati fillah di halaman berikutnya 46 ya. Paragraf berapa ini? Ini paragraf 1. Paragraf 2 ini. Ya, paragraf 2. Di paragraf 2 beliau menjelaskan wa mimma yajibu ala du'atil Islam. Wajib atas du'atil Islam ala ilmu bi annahu la nusrata lahum illa bil ikhlas. Ya, wajib kita ketahui. Apa itu? Bahwasanya dai ini tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali dengan ikhlas. Kecuali dakwahnya itu ikhlas, itu akan ditolong oleh Allah. Wala izzata lil ummati illa bi ikhlasiha wa sulukiha sirata rabbiha. Dan juga umat ini tidak akan punya izzah keperkasaan kecuali kalau ini umat terdidik ikhlas, menempuh jalan Allah, mencintai sunnah nabinya. Nah, dengan ikhlas maka menjadi sebab yang mengharuskan pelakunya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca keterangannya dari Syekh As-Sangkiti rahimahullahu taala. Fabayyana annahu
In alima fi min qulubi ibadi al-ikhlasa kama yanbaghi kana min nataizi dalikal ikhlasi ayyukahiru wa yaglibu man huwa aqwa minhum. Beliau menjelaskan bahwasanya Allah menerangkan di dalam Al-Quran bila Allah telah mengetahui di dalam hati para hamba-hambanya itu ada ikhlas. Ikhlas yang sepatutnya, maka pasti dari hasil-hasilnya itu keikhlasan adalah Allah akan menjadikan mereka mengalahkan, akan memenangkan walaupun melawan orang yang lebih kuat. Itu ikhwah. Ini pentingnya ikhlas. Dengan ikhlas yang selayaknya ikhlas yang sesungguhnya itu kalau nampak keikhlasan jelas dan itu diketahui oleh Allah Ta'ala, hasilnya, nataidnya, natijahnya apa? Mereka akan Allah menangkan meskipun melawan orang yang lebih kuat. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah ini. Al-Fatah yang beliau sebut di sini. Fa'alima ma fi qulubihim. Nah gitu. Kalau nampak keikhlasan dalam hati mereka, hasilnya apa? Hasilnya yaj'aluhum qadirina ala ma lam yaqdiruna alaih. Allah menjadikan mereka akan mampu berkuasa atas perkara-perkara yang asalnya mereka belum kuasa. Dijadikan berkuasa karena ikhlasnya. Sebagaimana firman-Nya Allah ini, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Ini ikhwah, itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah ini ya kan. Ini karena apa di sini? Karena ikhlas, karena fa'alima ma fi qulubihim. Karena Allah mengetahui keikhlasan yang ada pada hati mereka, maka Allah ridho. Allah ridho, yang pertama Allah ridho. Yang kedua, Allah memberikan sakinah. Berikan sakinah. Yang ketiga, Allah memberikan asabahum fathang qoriba. Allah memberi mereka kemenangan yang dekat. Yang keempat, ini wa ukhra yang keempat, Allah memberi pula kemenangan-kemenangan menguasai yang dulu asalnya belum berkuasa. Kayaknya nggak mampu. Itu kuat sekali, tetapi menang melawan mereka. Itu karena ikhlas ya. Ini makanya kita harus yakin senjata yang utama itu ikhlas. Atau ikhlas senjata yang utama untuk meraih kemenangan. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian halaman 47 paragraf yang pertama, wa khulasatul qaul, ya, ringkasnya, kesimpulannya ya ikhwah, anna da'wata ilallahi lan tu'tiya simaraha fid dunya wal akhirah hatta takhlusa min sawa'ibir riya was sum'ah wal bid'atil mukhalifah. Ingat, ad-da'wah ilallah, ini kesimpulannya ya, kesimpulannya ad-da'wah ilallah tidak akan memberikan buahnya di dunia ini, di akhirat nanti, sehingga pelakunya ini mau membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran yang mengotori ikhlas. Apa kotorannya? Seperti kotoran riya, sum'ah, bid'ah. Ini harus dibersihkan dari apa yang mengotorinya supaya betul-betul bisa al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, beliau ingatkan ya Fatifillah di halaman terakhir yang ke-48, di sini jangan sampai seperti kebanyakan orang yang berbuat salah. Apa itu? Mereka itu yang penting jam'ul ummah. Yang penting banyak, tetapi tidak dalam rangka ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang kita baca di dalam bab ikhlas, dan ini mengakhiri pembahasan kita kali ini Fatifillah rahimani wa rahimakum. Jadi halaman 48 yang kita baca hanya paragraf yang ke-1, 2, 3 ya, yang ketiga aja. Ketiga atau aja, wa bidzalika yadharu khata'u kasir minad da'awati. Ini yang kita baca hanya yang diterangkan paragraf yang ketiga saja. Itu ya, wah. Ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.